I finally found my. Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Gila Dharma. Yang tadinya sekitar 1 minggu yang lalu kita belum ada unggah video. Nah sekarang kita mulai lagi, gitu ya, mulai lagi unggah video. Ini tema tentang kegiatan dewasa dalam rumah ini ya. Mari kita saksikan ke lokasi. Nah ini guys, mari kita saksikan bersama guys ya, kegiatan saya dalam rumah ini ya. Ini jenis namanya Beringin Kimeng ya, yang lagi tren ya, lagi keren sekali ini ya. Iya. Ini dia guys. Nah, logika saya ya. Ini guys, tadi saya minta di Dharma Buana itu ya. Nah, ini saya tamu tanam sekarang, ini bibit ya. Ini bibit Beringin Kimeng yang luar biasa, sangat mahal harganya gitu lah ya. Ini kalau kita tanam sekarang mungkin 2 tahun antara 3 tahun udah besar kan gitu kan. Sampai harganya kemarin saya lihat di pameran bonsai itu ada yang 70 juta sampai 100 ya. Oh my god. Wow. Ya, semoga bisa tanam 2 tahun 3 tahun lah ya, udah besar bisa seharga itu ya. Bayangkan berapa ribu ini gitu loh. Itu yang di sana luar biasa banyaknya, itu udah ada sekitar 10.000 target saya ya. Mohon maaf, ini cara penanaman seperti ini. Medianya harus pasir ya. Media yang kita gunakan pasir karena dia dingin ya. Kalau nggak pasir mati. Nah tapi daunnya dirontokkan terlebih dahulu. Lalu kita gini kak. Baca. Nah saya dapat ilmu di luar kemarin karena dari awal itu saya belum bisa rontokkan langsung tanam karena saya nggak punya ilmu pada saat itu ya. Makanya selalu saya bertanya gitu loh. Makanya saya selalu bertanya bagaimana caranya, selalu tiada titik saya bertanya. Oke. Nah ini katanya disuruh diginikan gitu loh. Ketika dia daunnya hilang, dia lebih mudah dia untuk hidup gitu. Nah diginikan aja lah. Mudah-mudahan lah ya. Nah ini ya. Nah ini guys, medianya pasir. Nah mari kita saksikan yang sudah ini, bibit yang sudah sehat ya, ini sini. Oke, mari kita saksikan yang 1 minggu lalu yang saya tanam ya, sudah sehat itu. Di sini dia. Ini udah 40.000 ada ini. Sampai sana agak kasih ya. Ini ya. Nah. Ini sudah mulai titik hidup ya. Itu kelapa di dalamnya. Lalu ini guys, saksikan lagi, ini bonsai yang paling besar, juga saya hobi ya. Ini bonsai yang paling besar, dan juga ini ternyata bonsai ini kan kropo sebelah ya. Ini juga antik lah ya, besar jumbonya ini. Nah ini kita tanam beringin juga ini. Ini beringin nanti dia akan menyatu ya, akan menyatu lah ya. Akan menyatu. Ini juga ya, lihat, saksikan ini, saksikan, coba bisa dulu pak. Itu beringin yang saya banggakan. Nah, itu juga itu beringinnya mulai itu. Nah ini pohon apa namanya ya, yang ada bunganya dia, anggrek gitu, makanya saya senang gitu loh ya. Nah ini sampai kapuk pun saya tanam. Lalu bapak silakan sini, silakan lagi. Nah ini pak ya, ini kan kayu besar ya. Kalau saya bayangkan kayu ini kalau di hutan tiada guna gitu loh. Tapi jujur dengan pikiran saya, ternyata saya tanam beringin kan ini akar-akarnya ini pak ya, akar-akarnya nanti dia akan menyelimuti pak akar itu ya. Akan menyelimuti akarnya. Lalu ini nanti pak posisi di depan rumah saya, jadi pintu masuk kan. Kalau ada ini, kalau orang mungkin penjor kan kadang-kadang sekarang main membolongin kan gitu kan, tanah dibolongin ya. Sekarang saya nggak, ini pak, ini saya taruh di depan, penjor saya masukkan di rongga ini nanti. Ini kan lubang ya, masuk di sini, ini penjornya sini aja. Pokoknya kita lain depan lain lah ya. Nanti saksikan lagi di sini pak. Nah habis saya apa namanya itu berbonsai pak ya, hiburan saya pada hari-hari ya. Setelah saya kegiatan bermain bonsai pak ya. Nah ini di sebelah saya gitar pak. Habis selingan saya bermain gitar, ini hasil saya bermain gitar seperti ini pak ya. Mudah-mudahan bisa dijadikan motivasi ya, contoh ya.
begitulah Pak ya. Karena apapun alasan tanpa kita belajar, ilmu tidak bawaan lahir Pak ya. Tapi bohong. Tanda Pak ya, ilmu tidak bawaan lahir. Nah, saksikan lagi ke sini Pak. Hasil-hasil yang sudah saya dapatkan, hasil yang sudah saya dapatkan. Jadi seperti guys ya. Ini kendaraan saya yang sering saya bawa keluar ya. Memang buntut lah ya, tapi tidak masalah. Dia sangat membantu diri saya. Ketika saya berjalan kemanapun saja, melihat apa namanya ini, apa ya, pasti saya ambil. Karena bagi dia nggak berguna. Kalau musim kemarau otomatis mati gitu loh. Makanya saya ambil. Bayangan saya seperti ini ya. Kalau di pameran bonsai itu kalau kelapa itu ada yang harga 1 juta sampai 5 juta, puluhan juta pun ada. Nah makanya ini logika saya bawa pulang, saya taruh di rumah gitu loh. Ketika saya tanam lalu saya tinggal. Ada yang saya tunggu lah ya kehidupan ini. Ingat, kalau tidak ada saya tunggu dong apa Pak jadinya. Jadi otomatis serangan kepala saya jadi pusing kan gitu. Sangat akan saya pusing. Ternyata dengan ada ini Pak, kalau lagi saya keluar, saya kan sering ke Jakarta. Pulang-pulang ada yang saya pikirkan gitu. Senang sekali saya di Jakarta. Senang dengan pulang dulu ya. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Nah ini Pak ya, tadi beringin saya dapat. Ini apa ya? Bayangkan Pak, tanam sekali sekarang ini ya, 3 tahun Pak minimal ditawar orang itu, tetangga saya sebelah ini bonsai kelapa sampai ada yang ditawar 5 juta, 10 jutaan Pak. Makanya ini pikir saya 3 tahun apa susahnya sih. Nah, mari saksikan ini Pak, ada sebelah saya ini Pak. Saya juga hobi mencari bonsai hutan Pak ya ini Pak. Ini nanti saya pot nanti Pak ya, ini masih di alam ya. Nanti tinggal ini kita atur lah ya ini ya, tinggal kita atur. Saya nggak harus berbunga dah ya. Penting batangnya sini, batangnya bagus, dia berakar Pak. Itu banyak sekali ya. Lalu Pak, kelapa tadi mari kita saksikan sini. Ya guys, itu tadi kita udah saksikan sekali ya. Kelapa ya, ini pagar ya, saya buat pagar gitu loh. Karena tidak mungkin dia akan besar. Dia bisa tinggi, mungkin akan jadi kecil dan kerdil gitu ya. Logika saya gini Pak ya. Ketika kelapa ini 2 tahun juga dia akan kerdil, nanti bisa dipindah di pot, bisa dia biarkan saja. Kalau tingginya sampai 2 meter Pak, dia kecil 2 meter, alangkah bagusnya kan gitu Pak. Itu saya jadikan pagar, jadi memang saya nggak bisa bikin pagar dari beton lah. Ya, semen, karena nggak ada materi gitu. Tapi sudah tidak apa-apa lah. Yang gelap dan yang lain gitu Pak ya. Kalau memang dia nggak bagus, ya tinggal kita tebang lah, hilangkan kan dengan mudah gitu loh Pak. Nah, bayangkan ya. Mari saksikan lagi di sini. Masih ada yang lainnya. Nah, dan gini Pak ya, ini di bawahnya beringin ya. Di bawahnya beringin ini. Di bawahnya beringin, nanti kalau sudah beringinnya besar, saya gabung dengan kelapa itu akarnya ngelilit gitu loh ya. Ini beringin apa? Dolar ya, dolar. Mari saksikan lagi, di dalam masih banyak Pak. Di dalam masih banyak. Ini serius Pak ya, saya terinspirasi dari ini Pak. Ini sudah ditawar 2 juta, belum saya kasih. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. 2 juta sudah ditawar Pak ini Pak. Kenapa pikiran saya kok 1 saya nanam gitu loh? Kenapa nggak banyak? Nah, makanya ini jadi motivasi saya ya, tergambar oleh ini saya. Ya guys, ini beringin kimeng yang coba saya tanam dalam alam ya. Ini baru 1 bulan lah ya, udah segitu besarnya. Yaitu juga di belakang saya. Nanti akan saya kasih semen ya, baru saya ini lagi akarnya saya mau saya bentuk. Nah, kembali lagi ke sini. Nah, ini pisang ini. Ini pisang di angka 50 biji juga ada. Pisang ini saya perhatikan dia nggak mau tinggi ya. Buahnya kayak Ambon dia kalau dimakan, enak sekali. Nah, ini sampai bawah dia nanti. Nah makanya kalau sampai 50 biji setiap hari saya bisa ngunduh kan gitu, bisa manen gitu loh. Luar biasa. Mudah-mudahan para pemuda, mari kita kreatif dalam rumah dulu lah ya. Nah, sini lagi ada lagi. Nah ini pete ini Pak. Ini pete. Kalau pete di angka 10 biji ada Pak di rumah saya. Pete ya. Pete.
karena pikiran saya pete itu sehat untuk kanker, antioksidan tinggi dia. Makanya saat ini pete kalau di kota di Jakarta, saya harga pete itu saya tahu persis mahal, nggak kebeli kalau saya ngapa nggak, saya nggak nanam gitu loh. Sini lagi Pak. Nah, ini guys, yang saksikan sini guys, ini kelapa yang baru saya tanam tanpa sadari sudah berbuah lah ya, sudah berbuah. Makanya setiap pagi saya minum ini gitu loh, minum ini. Air kencing saya lancar sekali dengan ini lah ya, alami, saya nggak akan takut barang alami. Nah lalu di bawah saya ini Anda saksikan ya, Anda saksikan di bawah ini yang dinamakan pegagan ya, pegagan. Ternyata saya buka di YouTuber, di TV juga pernah saya dengar dokter itu ya. Pegagan ini oksigen dalam otak ya, proteinnya juga ada katanya ya. Terus untuk pencerdasan otak gitu loh, ngilangin rasa stres, nyenyakin tidur lagi, panas dalam juga hilang dengan pegagan ini. Tuhan sudah adil, gambarnya sudah kayak saraf ini, kayak saraf otak ya. Gambarnya lihatin ya, gambarnya jaringan otak gitulah. Nah, untuk memperkuat daya ingat katanya ya. Makanya saya kalau dalam satu hari itu 1 gelas 2 gelas saya minum, tinggal mencari dosisnya berapa, pelajari ya. Nah ini saya saksikan ya, ini pegagan luar biasa. Ini buktinya saya makannya. Memang dia nggak ada rasa, tapi jujur kalau buat obat marilah kita makan ya. Jangan cuma nyari enak aja tapi akan berdampak tidak enak lah ya, sakit buat apa gitu. Mulailah kita ketika obat masukkan dalam tubuh ya. Nah itu buah-buahan. Nah ini jahe juga ada, ini terong ya, terong, jahe ini Pak, jahe merah ya. Nah kalau ini apa namanya itu Pak, manggais ya, manggais ya Pak ya, manggais ini Pak, manggis. Pikiran saya gini Pak ya, karena saya keluar tiba-tiba dia besar kayak kelapa dulu loh Pak, belum lama kok tiba-tiba dia udah berbuah. Tumbuhan tuh enak, tidak ngasih kita makan, cuman mungkin nyemprot musim kemarau ya, tiba-tiba dia besar. Ini jambu ya Pak ya, jambu. Kenapa saya tanam jambu? Karena jambu ini Pak buat tubuh jelas ya, sakit malaria inilah obatnya gitu loh. Serat tinggi enak lah ini buat jus kita nanti makannya. Kenapa saya kegiatan saya di rumah seperti ini Pak? Karena saya akan menikah nanti. Mulailah saya menyayangi istri saya biar nggak sakit. Caranya biar nggak sakit, kembalikan dia ke alam. Ya, bangun tidur mari kita bikinkan jus jambu, minumkan air setiap hari. Mudah dia guys. Ketika sudah tubuh tidak bermasalah, otomatis pikiran dia akan sehat ya. Terus itu apa, alpokat di sana, alpokat. Nah kembali lagi ke sini, Anda belum tahu ini. Ada yang tahu dengan ini? Tolong dijawab di komentar ya. Ini jeruk nipis. Logika saya seperti kenapa saya harus menanam jeruk nipis, kenapa dan saya harus punya di rumah. Nih ya, jeruk nipis itu kalau buat ini kuku aja bersih ya, buat bersih kuku ya. Terus kalau sakit gigi sering kunyah jeruk nipis, minum airnya kumur-kumur, itu pembunuhan bakteri. Jadi buat nafas kita nggak bau kan gitu kan. Oke. Nah dan kalau orang sering ketombe dia ya, mudah ini gatal ketombe, di ini tuh dibasahin dengan jeruk nipis terus biarin lama dia. Ini makanya lembut ini rambut ya, nggak ada ketombe satu pun. 2000 years later. Ya itulah guys, kalau kita rutin dalam 1 minggu 1 kali aja guys, 1 minggu 1 kali saya ini, selain buat saya minum lah ya. Kalau ini kan jelas jeruk nipis itu vitamin C ya, vitamin C kan gitu kan. Dan ketika bau mulut kita tuh bau ya, kita makan otomatis bakteri masuk dalam lambung kan gitu, kena serang lambung gitu loh. Nah tapi ketika kita sering kumur-kumur dengan ini campur garam ya, otomatis dia bersih mulut ini, kita makan punya dia nggak akan berdampak lah ya. Nah itu bukan hanya satu saya tanam, 1, 2, 3, 4 biji ya, cukup lah ya. Nah itu cadangan saya buat nanti menikah. Ketika sudah istri saya pasti harus wajib dia rutin dengan alam ya, rutin dengan alam. Bayangkan guys, ketika kita untuk konsumsi sendiri, tolong jangan dipakai bahan kimia rabuk-rabukan. Enggak, saya enggak main, saya pakai tai itu yang saya sari masuk ke sana gitu lah ya. Iya. Buat dia subur alami, jadi nggak akan berdampak. Nah itu ini kelapa yang tadi di depan Anda lihat, juga di sini juga ada sepanjang itu luas bos, ribuan saya punya. Jancuk. Ya kalau misalnya kalau nggak saya nanti yang dapetin ya anak saya buat warisan lah kan gitu kan, buat warisan. Tujuan saya seperti itu.
Tapi bohong. Ya guys, beginilah kalau saya di rumah, kenapa harus ada kesibukan yang seperti ini, yang lain daripada yang lain lah ya. Pokoknya yang aneh-aneh deh aku ini ya. Tunggak yang saya bawa balik, bonsai seperti ini saya banyakin gitu loh. Makanya saya udah jadi perbincangan kalau saya tuh aneh, gila gitu, tapi tidak masalah lah ya. Yang terpenting saya sadar ketika saya tidak melakukan kegiatan seperti ini, lalu apa, jadi nggak ada kegiatan, jadi saya negatif nanti ya. Tolong ada dukung ya. Otomatis pikiran saya seperti ini ya. Ketika saya berpergian ada yang saya tunggu enak, daripada nggak ada yang ditunggu, udah apa saya jadinya ya. Mudah-mudahan begitu juga para pemuda, ingat, marilah Anda kreatif. Banyak yang senang, tetangga senang, orang tua senang, bahkan ke presiden pun senang nanti. Good job. Kenapa saya harus seperti ini? Otomatis nanti jadi rapi, halaman rumah saya juga akan bagus. Minimalnya ketika sudah bagus, karena saya sadar setiap harinya saya di rumah ini gitu. Kalau nggak saya rapikan dong gimana saya? Otomatis kan jadi pusing gitu loh. Apalagi dengan kita bermain gitar, melihat pemandangan tuh indah, jujur. Jadi mendapat inspirasi lah minimalnya. Mudah-mudahan para pemuda sedunia, saya mohon sekali, mari ya, mari kita kreatif dalam rumah. Yakin, gali potensi, tidak ada salahnya. Ketika saya tidak kreatif seperti ini, apa yang terjadi? Apa bedanya saya dengan apa ya? Dengan apa? Dengan binatang gitu. Mudah-mudahan tidak ya. Tapi itulah ya, silakan Anda hina diri saya. Tapi tetap saya dengan hinaan itu akan semangat sekali. Makin terbakar saya ya. Silakanlah, Tuhan yang lebih tahu ya. Mari Oku Timur, para pemuda Oku Timur, mari kita bergabung dan ada komunitas tentang kreatif lah. Itu bagus. Tidak salahnya kalau kita selalu kreatif ya. Apalagi di depan saya itu ada kambing, tainya saya minta buat penyubur lah. Jadi kita bermanfaat semua lah ya. Oke, terima kasih. Hanya sebatas itu yang bisa saya bikin cerita tentang konten di media lah. Mudah-mudahan Anda jangan lupa subscribe ya. Subscribe itu ya. Tolong didukung saya. Kalau Anda tidak mendukung, dong gimana saya bisa semangat ya? Saya makin nanti nggak ini, Tuhan juga mungkin nggak tertarik ya. Kalau dengan Anda maksudnya, kalau dengan saya tetap ingat, ada aku juga ada Anda ya. Mari tolong dukung saya, subscribe, tombol loncengnya, mari Anda klik ya. Semoga saya semakin mendapatkan cara-cara untuk bikin konten yang lebih bagus dari ini. Lebih bagus dari ini. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak Anda sudah menonton channel Gila Dharma. I finally found my